Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Al-Quran sekalian, kita sampai ke ayat ke-13, yaitu dari surat Al-Mujadilah, di mana ayat ini juga unik. Ya, jika di ayat ke-12 Allah mewajibkan sedekah sebelum berkonsultasi dengan Nabi SAW, maka di ayat ke-13 ini hanya dalam hitungan jam atau sebagian riwayat dalam beberapa hari Allah langsung menghapus kewajiban tersebut. Maka yang bisa mengamalkan ayat ke-12 ya, yang penjelasannya sudah berlalu, itu hanya sedikit ya, diriwayatkan hanya Ali radhiyallahu taala anhu saja. Dan para ulama menyebut ayat ini sebagai ayat at-takhfif, yaitu ayat keringanan. Allah menguji para sahabat dengan sebuah perintah, lalu saat Allah melihat kesungguhan batin mereka, namun juga melihat beban finansial mereka, maka Allah memberikan jalan keluar. Maka kita lihat ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kamu takut akan menjadi miskin ya, karena kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan rahasiamu. Ashfaqtum, ishfaq, kata Ibnu Ashur menjelaskan bahwa ishfaq adalah rasa takut yang dibarengi dengan kekhawatiran akan dampak buruk. Di sini para sahabat khawatir kalau ini wajib dan terus berlanjut, mereka nggak punya harta dan akan terhalang ilmu dari Nabi SAW. Dan yang punya harta khawatir hartanya akan habis. Ya, kata Abu Sa'ud, ya, Allah bertanya bukan untuk mengejek ashfaqtum, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbesit di hati mereka, dan Allah ingin mereka jujur ya atas keterbatasan diri mereka. Fa'idh lam taf'alu wa taballahu alaikum. Maka jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu. Fa'idh lam taf'alu wa taballahu alaikum. Jadi logikanya Allah menyebut taubat wa taballah padahal mereka belum melakukan maksiat. Gimana? Ya logikanya gimana? Kata Al-Imam At-Tabari, taubat di sini maknanya Allah kembali memberikan kemudahan ya dan kelapangan, dan Allah maksudnya mencabut kewajiban sedekah itu sebagai bentuk rahmatnya, padahal kan ya mereka nggak bermaksiat, tapi fa'idh lam taf'alu wa taballahu alaikum. Jadi Allah mencabut kewajiban sedekah itu. Dan sifat at-taubah Allah kita imani sebagai tindakan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan memang Allah Maha menerima hambanya dan Maha lembut. Dan keringan ini adalah dalam tanda kutip taubat dari Allah bagi hamba yang merasa berat dalam menjalankan ketaatan. Faqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah. Ya, jadi dirikan salat, tunaikan zakat. Jadi prioritas syariat, kata Ibnu Katsir, bahwa Allah berfirman, jika kalian merasa berat bersedekah setiap ketemu Nabi, maka jangan sampai kalian berat menjalankan pilar yang utama, yaitu salat, zakat. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah juga memberikan komentar bahwa sedekah najwa sifatnya itu temporal, cuman sebentar. Tapi kalau salat, zakat itu kebutuhan abadi jiwa. Maka salat menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat ini menghubungkan kita dengan sesama makhluk. Sebagaimana di surat Al-Hajj ya, ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Wa atiullaha wa rasulah, ya, dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya. Setelah beban khusus yaitu sedekah najwa diangkat, bukan berarti kita bebas semaunya, namun tetap kita taat kepada Allah, menghormati waktu Nabi, menghormati ya beban Nabi yang sedang dipikul, ya tidak menambah beban Nabi SAW, dan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita mentaati Allah karena zatnya, dan mentaati Rasul karena beliau adalah
penyampai wahyu dari Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'il rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguhnya dia telah menaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Dan Allah tutup, dan ini unik ya, kebalik. Kalau di ayat sebelumnya wallahu bima ta'malun khabir, adapun di sini wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi Allah ingin menguatkan dan Allah Maha teliti bima ta'malun. Allah mengetahui tidak hanya yang nampak zahir, tapi sampai detail batinnya paling dalamnya Allah tahu. Dan Allah Al-Khabir, Maha teliti siapa di antara sahabat yang benar-benar sedih ya karena tidak punya uang untuk sedekah najwa di ayat 12. Dan siapa yang pura-pura tidak punya uang karena emang dia pelit ya. Jadi penutupan ini adalah peringatan agar tidak menyalahgunakan rukhsah keringanan dari Allah. Dan kita tetap wa atiullah wa rasulah meskipun sedekah najwa sudah diangkat kewajibannya. Maka bagaimana tadaburnya kita bersyukur atas keringanan ini. Saat kita merasa berat menjalankan sunnah, maka jangan tinggalkan yang wajib. Karena Allah tahu kapasitas kita. Dan juga jangan mencari-cari alasan untuk meninggalkan perintah dengan dalih tidak mampu. Karena Allah tuh wallahu khabir. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah tahu mana alasan yang asli, mana yang dibuat-buat. Dan ketika satu pintu amal terasa sulit bagi kita, misalnya sedekah najwa bagi orang yang miskin, maka Allah buka pintu utama yaitu sholat dan zakat. Maka fokuslah pada yang wajib. Bayangkan kasih sayang Allah, ya, dia yang memerintahkan sedekah najwa di ayat 12, dia pula yang menghapusnya di ayat 13. Gak berselang lama saat mendengar keluh kesah hati hambanya. Dan Allah tidak ingin menyulitkan kita dalam beribadah, dalam beragama. Allah hanya ingin melihat siapa yang bersegera menyambut perintahnya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang langsung membagi 1 dinar ke beberapa dirham, dan siapa yang hatinya penuh keraguan ya akan terbedakan. Dan hari ini beban hidup terasa berat. Kalau hari ini kita berat, maka ingatlah ayat ini. Allah selalu punya cara untuk mengubah beban menjadi pintu ketaatan yang lebih ringan. Semoga di ayat ke-13 ini kita bertambah imannya. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.